Biar teman-teman gak ketinggalan nih unit-unit mobil yang akan dilelang masih bagus-bagus nih. Kalau teman-teman lagi nyari mobil murah, sisi bagian kiri ya. Jadi kondisinya sih ya seperti ini apa adanya, ya 40 jutaan what we expect lah. Jadi teman-teman langsung cek aja di balai lelang. Nah ini nih buruan kalau teman-teman, singkat aja kalau tertarik dengan ras. Di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G ya. Nah ini adalah di bagian interiornya, door trim masih oke banget ya. Ini ada lapisan dari bahan fabrik juga di sini. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander yang tipe Exit manual transmission tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang SmartBit nih guys. Nah buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang SmartBit, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang SmartBit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 agar teman-teman bisa mendapatkan feeds harian terbaru juga dari Douzo21. Ini ada banyak unit yang akan dilelang juga nih, stok-stoknya di Balai Lelang SmartBit. Jadi pastikan aja teman-teman nonton video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, di sini ada Livina yang bakal dilelang ya, dan ini kayaknya masih cukup oke banget kondisinya, warna putih dan juga warna abu-abu. Nah ini deretannya 3 baris ke belakang dan ini padat banget. Kondisinya masih oke nih, masih prima ya, dengan kondisi mesinnya, katanya mesinnya masih kategori oke. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini bakal dilelang nih guys. Jadi tungguin aja untuk harga dan juga untuk dokumennya, teman-teman bisa langsung nanti segera cek di Balai Lelang SmartBit, cek di deskripsi aja. Tapi jangan lupa subscribe YouTube ya Douzo21 biar teman-teman gak ketinggalan nih unit-unit mobil yang akan dilelang masih bagus-bagus nih. Kalau teman-teman lagi nyari mobil murah, nah ini nih, jangan sampai ketinggalan nih lelang di Balai Lelang ini. Langsung cek di deskripsi video gue ini, ada lelang X operasional dari perusahaan dengan harga yang murah. Buruan langsung subscribe channel Douzo21 guys. Oke guys, kita coba cek di depan kita nih ada Toyota Rush. Nih masih kelihatan oke kayaknya nih. Langsung aja kita cek di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G manual transmission tahun 2017 guys. Pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2022 besok. Eksteriornya katanya masih B, interior B, mesin terkategori di C nih guys. Di open di harga 153 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya sih masih terkategori oke, hanya butuh dicuci steam dan dipoles. Headlamp agak sedikit mengusam, fog lamp masih oke. Velg masih two tone color ya, bawaan dari pabrikannya. Dan ini kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Yang belakang agak sedikit bocor halus. Nut-nutnya sih masih cukup presisi, masih lengkap ya. Ada spion tanduknya, ada roof rail di bagian atasnya. Coba kita intip di bagian interiornya aja. Oke guys, di bagian interiornya ini door trimnya masih oke banget ya, warna hitam dan belum ada kusam-kusamnya. Lalu di bagian setirnya ini kurang lebih masih oke teksturnya. Nah kalau menurut info yang ada di sana sih ini odometernya sekitar 80 ribuan. Head unit monitor double din Toyotanya. Layout dashboard masih oke, sudah ada airbag dan juga sudah ada mode di steering wheelsnya. Joknya masih sarung ya dengan bawaan tri pabrikannya. Ini masih oke sih, warna hitam ya, sporty seperti ini. Plafon masih cukup oke, sudah 7-seater dan ini kondisi joknya masih cukup lengkap. Interiornya masih kondisi keadaan baik nih guys. Mengarah ke belakang, spare tire masih ada, stop lamp masih oke banget ya, defogger untuk kaca belakangnya, 2 titik sensor parkir nih guys. Untuk di bagian belakang belum ada tambahan spoiler, tapi wiper masih ada. Di bagian backdoornya masih oke banget nih. Oke, di bagian sisi sebelah kirinya masih oke, nut-nut masih cukup presisi. Dan ini ya noda-noda kusam aja yang butuh dicuci steam. Dan ternyata ban sebelah kiri depannya juga kempes nih guys. Nah ini nih buruan kalau teman-teman, singkat aja kalau tertarik dengan Rush. Di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G ya, manual transmission tahun 2017. Ini odometer di 80 ribuan, masih kondisi cukup oke nih guys. Di open di harga 153 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Xpander nih, yang nyari-nyari Xpander, coba kita langsung cek aja nih.
Oke, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander. Ini kalau dilihat dari grill ini yang tipe Exit ya, tahun 2018. Manual transmission dengan pajaknya mati di bulan 5 2022 besok. Eksteriornya masih terkategori B, interior B mesin B, masih oke nih guys katanya. Di open di harga 182 juta rupiah. Untuk Xpander langsung kita coba screening aja. Ini karena tipe Exit, di bagian grill depannya ini warnanya glossy hitam seperti ini ya, nggak ada ornamen chrome sama sekali. Headlamp, fog lamp sama alis di bagian atas ini masih cukup oke. Di bagian velg two tone color bahan Mitsubishi-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Dan di bagian catnya ini masih cukup oke dan nut-nutnya masih cukup presisi di bagian sebelah kanannya. Jadi ini butuh cuci steam dan dipoles lagi aja. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya door trim sudah two tone color seperti ini dengan ada tambahan list silver dan juga ada ornamen karbon ya, walaupun ini semua hard plastik ya, warna hitam dan juga warna beige seperti ini. Setir ini masih cukup oke. Kalau dilihat dari informasi yang ada di sana, odometer di 38 ribuan. Head unit sudah gantian seperti ini, monitor double din dengan bagian layout dashboard seperti ini. Dan di bagian joknya sudah disarungkan ya, ada 7-seater di sini. Dan joknya ini warna coklat sarungnya. Kalau untuk di bagian trim bawaan pabriknya warnanya agak-agak sedikit krem dan kondisinya bludu ya. Ini adalah bagian konsol tengahnya, masih cukup oke sih. Plafon ini agak sedikit kusam aja, sedikit sih. Dan di bagian atasnya juga sudah ada double blower. Ini untuk keluarga atau untuk harian nih masih cukup oke nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik, di bagian interiornya nih masih cukup baik nih. Lanjut kalau kita lihat dari atas ke bawah, untuk di bagian belakangnya ini Xpander yang Exit, terus di bagian stop lamp masih oke, belum defogger ya untuk kaca belakang. Wiper masih oke, belum ada sensor parkir nih guys di bagian belakang karena ini tipe yang standarnya, tapi sudah ada ditambahkan di sini kamera mundur. Tadi kita lihat di bagian head unit sudah monitor ya, diganti monitor double din. Nah ini adalah sisi bagian kirinya, masih terbilang cukup oke ya. Jadi kalau kita lihat sih mobil ini masih terkategori cukup istimewa nih kalau di lelangan ya. Ya cuman kalau teman-teman estimasinya masuk langsung cek aja nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander yang tipe Exit manual transmission tahun 2018. Sudah kita kelilingin tadi, masih serba B ya, di open di harga 182 juta rupiah. Buat yang estimasinya masuk, teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbid guys. Di depan kita nih ada mobil Niaga nih. Ini masih ada nih. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 2011 nih guys. Manual transmission 1300 cc. Pajaknya mati di bulan 2 2022 besok nih guys. Jadi masa 1 bulan ke depan nih masih cukup aman nih karena pajaknya mati di Februari. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C. Di open sekarang di 50 juta rupiah. 50 juta pas. Kita langsung coba screening aja. Kalau di bagian mesin sih akinya doang soak, tapi katanya kondisi mesin cukup ya. Di bagian headlamp agak sedikit kusam aja, baretan-baretan kasar terasa nih di bagian depan. Terus di bagian nut sebelah kirinya untuk pintu dan fendernya, depan sebelah kiri ini sudah renggang, ada beberapa ngarat kayak gini. Belakangnya juga ada kusam ya guys, tapi ini masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua. 2011 mobil operasional kayak gini nih. Coba nih intip di bagian interiornya, ini X operasional soalnya. Nah, ini adalah kondisi di bagian tengahnya, sudah ditambahkan tempat duduk tambahan, dan ini bau-baunya bau kayak minyak tanah nih, karena nih dulu kayaknya pengas dipakai untuk perusahaan pengusir hama gitu ya. Nah ini adalah kondisi di bagian depannya, masih terbilang cukup ya, joknya juga masih cukup aman walaupun ada beberapa sedikit sobek-sobek. Ini butuh dicuci lagi, cuman katanya belum ada kropos nih guys. Nah ini ada beberapa cat yang sudah retak-retak kayak gini. Untuk di bagian stop lampnya sebelah kiri sudah pecah ya. Untuk di bagian backdoornya tulangan atas masih aman, cuman ini ada beberapa kusam aja. Penutup dari lampu di bagian plat nomornya yang belakang sudah nggak ada. Nah kita cek di bagian sisi belakangnya nih, stop lampnya masih oke, baretan kasar ada, dan ini adalah bagian sebelah kanannya. Kondisinya sih masih terkategori cukup-cukup aja ya kalau menurut gua. Nah ini guys, mobil operasional atau mobil niaga. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 1300 cc tahun 2011. 50 juta rupiah sudah kita kelilingin. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbid guys.
Oke, di depan kita nih ada mobil 40 jutaan. Nah, ini yang teman-teman nyari nih, masih serba cukup katanya. Kita cek aja. Ini adalah Wuling Convero yang DVVT atau yang standarnya ya. Tahun 2019, sayang nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa cek aja di plat nomornya. Cuman kondisinya udah agak kusam aja ya. Eksteriornya, ya gue belum cek juga sih. Eksterior, interior masih belum gue cek, tapi mesinnya katanya masih cukup ya. Di open di harga 45 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya nih sudah banyak kusam ya catnya, ini bekas kejemur. Terus di sini juga sudah ada bekas nabrak nih guys. Untuk di bagian sebelah kanan, jadi ini harus dicek lagi. Sayang gue nggak megang kuncinya, gue nggak bisa ngecek tulangannya. Cuman presisi juga sih di bagian depannya. Di nut-nutnya sebelah kanannya juga masih presisi. Mudah-mudahan sih tulangannya masih aman ya. Hanya catnya aja nih yang kurang apik ya kalau menurut gue. Coba kita intip di bagian interiornya. Bagian interiornya sudah kusam banget sih kalau menurut gua. Ini adalah di bagian layout dashboardnya. Ini ciri khas dari Wuling pada masanya ya. Waduh, sayang banget nih, joknya kotor banget. Ini kayaknya bekas dipakai di tanah-tanah nih guys. Tapi seatnya masih lengkap ya, hanya butuh di salon lagi. Plafon sih agak kotor, dan ini interior sih kotor sih kalau menurut gua. Tapi kalau di salon masih oke lagi. Nah, di bagian kondisi belakang polosan kayak gini ya. Belum ada wiper, spoiler tambahan juga belum ada, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir. Tapi ini masih terbilang cukup oke sih, hanya saja butuh dicuci lagi karena ini hanya debu-debu aja yang menempel kayak gini. Lalu ini adalah sisi bagian kiri ya. Jadi kondisinya sih ya seperti ini apa adanya, ya 40 jutaan what we expect lah. Jadi teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbit. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero. Ini ada 2019 ya, Wuling Convero DVVT atau yang standar manual transmission. Tahun 2019, sayang nota pajak nggak ada, dan ini di open di 45 juta rupiah. Yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, ada mobil yang kayak baru nih guys, ada Baleno di depan kita. Ini langsung kita cek aja. Di depan kita nih ada Suzuki Baleno Automatic Transmission tahun 2018 nih. Nah, ini ada cuma dua tipe ya, manual automatic. Nah, kebetulan di depan kita nih yang Automatic Transmission. Ini pajak masih hidup sampai bulan 10 2022 nanti guys. Eksterior masih kategori B, interior B, mesin B, masih sangat istimewa, di open di 167 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior nih kalau dicuci dan dipoles lagi sedikit aja, ini udah kayak baru banget guys. Headlamp, fog lamp masih oke, grillnya teman-teman masih lihat ya. Ini dicat dengan sewarna-warna body juga nih sebenarnya. Terus di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Baleno atau Suzuki-nya. Nut-nutnya masih cukup presisi, dan ini udah bener-bener kalau dicuci udah kayak baru banget. Coba kalau di bagian interiornya kayak apa nih. Nah, ini adalah di bagian interiornya, door trim masih oke banget ya. Ini ada lapisan dari bahan fabrik juga di sini. Retract juga. Lalu udah keyless juga nih guys, sudah electric start stop engine button. Dan kalau kita lihat di bagian speedometernya nih masih analog biasa ya, cuman sudah ada MID yang adaptif di bagian tengahnya. Lalu automatic transmission, head unit masih bawaan pabrikannya. Ini adalah kondisi di bagian jok, masih disarungin seperti ini ya. Ini sarungnya masih oke sih, jadi kalau dibuka agak susah. Trim bawaan pabriknya nih masih cukup baik ya. Kalau kita lihat plafon masih oke, jok di belakang pun juga masih oke. Kalau di bagian interiornya ini masih cukup baik nih guys. Ya, lanjut di bagian belakang, ini kondisi Baleno masih keren banget ya. Stop lamp masih oke banget, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, defogger untuk kaca belakangnya, spoiler sama wipernya masih ada, dan ini ada list chrome juga di bagian tengahnya. Dan untuk di bagian backdoornya sih masih oke nih guys. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri ya masih oke ya. Jadi dari kondisi kaki-kaki, eksterior, dan juga nut-nutnya interior juga masih oke. Mesin juga katanya masih kondisi oke nih guys. Oke, kalau teman-teman tertarik dengan mobil yang kayak baru, di sini ada nih. Ini adalah Suzuki Baleno yang tipe automatic transmission tahun 2018 dengan odometer masih di 32 ribuan nih guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, di open di 167 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada event lelang kali ini yang akan dilelang ya pada event lelang berikutnya. Jangan lupa dicek di deskripsi video gini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.